Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini. Diberkati dari awal hingga akhir. Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil kendali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom, ada Kakak Joy, sudah lama gak kelihatan. Ibu Linda, Ibu Vera, Meliana yang setia, dan semuanya. Ibu Esther. Shalom, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini ya. Allahku kan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami datang hendak mengucap syukur. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Ya, apapun yang Bapak Ibu saat ini hadapi, mungkin kekhawatiran ada banyak dalam hatimu, tetapi perkatakanlah firman ini dengan iman ya, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kembali kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini, kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini kembali kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami merindukan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kudus tolong setiap kami yang ada di live streaming ini diberkati, dibukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, boleh bantu saya share. Saya sebentar akan mencari dulu sebentar ya. Musik yang enak ya, sebentar ya. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu kembali kita akan belajar tentang hikmat. Apa sih upah orang yang berhikmat itu ya? Kemarin kita sudah belajar banyak. Apa? Bapak Ibu masih ingat?
kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, panjang umur, apalagi keamanan, ya kan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar kembali ya tentang upah orang yang berhikmat. Kemarin kita sampai kepada kehidupan. Kita kemarin belajar bahwa ya selalu kita itu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan ya, dan pilihan-pilihan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kita belajar kemarin bagaimana Adam diperhadapkan kepada pilihan, bagaimana apakah dia mau memakan buah daripada pohon kehidupan yang akan menolong Adam dan Hawa untuk mendapatkan kehidupan kekal, bukan upahnya orang yang memakan buah daripada pohon kehidupan ini. Tetapi sayangnya seperti kita semua tahu, Adam dan Hawa salah pilih. Mereka memilih memakan buah dari buah yang dilarang oleh Tuhan, yang mengakibatkan kejatuhan manusia, yang mengakibatkan kematian. Roh maut itu masuk ke dalam dunia ini oleh karena kesalahan Adam dan Hawa ya. Roh maut itu adalah makhluk ya, saya tidak akan menjelaskan. Roh maut itu adalah makhluk, itu adalah kerajaan, bahkan dikatakan di kitab Wahyu kematian itu adalah sesungguhnya makhluk alam purba yang dituliskan di kitab Wahyu itu masuk ke dunia lewat Adam dan Hawa karena mereka salah memilih memakan buah pohon terlarang. Nah, demikian pula kita sebetulnya ya Bapak Ibu dan saya. Saat ini keputusan-keputusanmu itu akan menentukan siapa yang kau bawa masuk ke dunia ini lewat hidupmu, karena hidup kita itu tanpa kita sadari adalah portal atau gate atau pintu gerbang. Siapa yang kau bawa masuk ke dalam duniamu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam keluargamu, ke dalam masa depanmu. Ketika engkau salah mengambil pilihan, ketika engkau berkompromi dengan dosa, sesungguhnya engkau sudah membawa masuk ya. Kalau dosa itu terus-menerus yang kita lakukan tanpa ada pertobatan ya, kita sudah mengundang sebetulnya. Sama halnya seperti Adam dan Hawa mengundang roh-roh jahat, demikian pula kita juga mengundang roh-roh jahat. Tetapi apabila kita mau dipimpin oleh firman-Nya yang melambangkan pohon kehidupan, kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa pohon kehidupan itu sebetulnya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia Tuhan Yesus. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan dari Kejadian 3 ayat 22. Ya, saat ini sebetulnya available bagi kita semua. Saat ini tersedia bagi kita semua pohon kehidupan itu ya, yakni firman Allah. Jikalau seseorang ingin memiliki kehidupan bukan hanya saja kehidupan kekal, tetapi kehidupan di dunia yang penuh dengan, kata aslinya chayam ya, vigorous life dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya, kehidupan yang penuh vitalitas, bukan kehidupan yang sakit-sakitan, bukan kehidupan yang penuh dengan kesusahan, bukan. Kehidupan yang penuh dengan kekuatan, yang memancarkan vitalitas, kekuatan ya. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus mau memakan buah daripada pohon kehidupan itu. Dan apa itu pohon kehidupan itu? Memakan firman Tuhan. Maksudnya itu apa memakan firman Tuhan itu? Bukan hanya mendengar ya, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikian caranya kita memakan firman Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak mau
makan dagingku, dia tidak akan mendapat bagian daripadaku. Dagingku itu apa? Dagingku itu berbicara tentang firman Allah. Karena Tuhan Yesus itu menjelma dari firman-Nya, ya kan? Jadi kita tidak bisa berkata bahwa saya percaya Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kita menolak firman-Nya. Itu namanya sudah membohongi diri sendiri. Ya, kemarin saya sudah kembali membahas tentang Amsal 9 ya. Saya hanya merefresh sedikit supaya Bapak Ibu yang baru bergabung nyambung dengan pembahasan kita. Apa sih upah orang berhikmat? Kita masih membahas tentang hikmat ya, dari Roh Kudus tolong membahas hikmat dari semua sisi supaya Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang berhikmat, ya kan? Saya masih membahas tentang upah orang yang berhikmat supaya Bapak Ibu terinspirasi, kepengen ya, harus mau menjadi orang yang berhikmat, jangan mau jadi orang yang bodoh. Kata firman Tuhan, orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman. Jadi orang yang bodoh itu siapa? Apakah mereka di luar Tuhan? Firman Tuhan gak berbicara untuk itu ya. Jelas sekali firman Tuhan itu berbicara untuk orang yang mengaku orang percaya, karena dikatakan orang yang bodoh itu orang yang mendengar firman. Berarti mereka umat Tuhan juga, iya ya. Jangan mau menjadi umat Tuhan yang bodoh, mereka yang mendengar tetapi mereka tidak melakukannya. Tetapi jadilah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar firman ya, dan men-treasure it. Treasure it itu bahasa Indonesianya, yang sangat menghormati dan menghargainya, yang memegangnya ya, yang menjunjung tinggi firman dan yang melakukannya. Yang menjunjung tinggi firman itu yang seperti apa sih? Yang seperti ini, misalnya, apapun yang terjadi, saya akan tetap melakukan firman. Saya tolak semuanya. Ya, si jahat itu biasanya bermain di pikiran ya. Barusan sebelum saya live juga saya diperhadapkan kepada pilihan yang sama ya. Ini adalah pergumulan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Termasuk saya, termasuk semua. Misalnya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu juga pilihan-pilihan yang harus mereka putuskan setiap hari ya, terutama kalau biasanya ya, biasanya saya merasakan kalau memang kuasa Allah itu lagi kencang pada saya ya, turun sama saya dengan kencangnya ya, api Tuhan menyala kepada saya dengan kencangnya. Pada saat itu juga nggak tunggu lama Bapak Ibu, nggak tunggu lama si jahat itu langsung ya, karena dalam dunia roh itu kelihatan ya, ketika ada api Tuhan yang menyala misalnya pada seseorang ya, itu juga ke-trace, maksudnya terlacak oleh radarnya si jahat, langsung si jahat juga menyerang dengan menyerangnya bukan dengan yang seperti biasa kita bayangkan dengan dengan yang kelihatan, tetapi dengan biasanya serangan-serangan mereka itu dari pikiran-pikiran yang negatif, misalnya tentang seseorang ya, pikiran-pikiran yang itu kita harus memutuskan. Apapun yang terjadi, seperti yang tadi ya sebelum saya live ini, saya berkata seperti ini, apapun yang terjadi, saya mau menolak semua kebencian, saya menolak semua pikiran-pikiran negatif, saya menolak, saya menundukkan pikiran saya menundukkan hati saya untuk saya mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya mau berjalan di dalam kasih, saya mau berjalan di dalam pengampunan, saya mau berjalan di dalam kemurnian. Itu yang saya putuskan. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kalau engkau menjunjung tinggi firman, kalau engkau menjunjung tinggi hikmat, itu contohnya seperti itu. Karena Bapak Ibu, engkau itu akan selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan setiap hari, bahkan setiap saat. Ya, ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan itu, pilihlah untuk menjunjung tinggi firman.
untuk menghormati firman Allah. Dengan demikian engkau menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya kan? Karena pilihan itu selalu ada dan selalu ada konsekuensi untuk setiap pilihan yang engkau ambil. Apa jadinya tadi ya sebelum live, kalau saya spill sedikit ya, spill sedikit peperangan sebelum live ya. Ya, apa jadinya kalau saya ikut dengan pikiran-pikiran negatif itu, misalnya pikiran tidak mau mengampuni, pikiran kebencian ya, pikiran sakit hati itu dibesar-besarkan. Bisa kan? Bisa dong, bisa. Saya sangat bisa membesar-besarkan pikiran-pikiran sakit hati, menyayang-nyayangi gitu ya. Kan seperti ada lagu yang berbicara seperti ini lagunya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Masih ingat lagu itu? Itu jangan ngikutin ya lagu orang dunia. Itu namanya apa? Menyayang-nyayangi sakit hati, alias menyayang-nyayangi keinginan daging. Kalau engkau sama seperti orang dunia, maka engkau akan menuai kebinasaan sama seperti orang dunia. Bapak Ibu, engkau yang tiap hari ikut live streaming saya, sering kan saya istilahnya dikasih tahu sama Roh Kudus. Misalnya kemarin itu siapa ya, ada siapa di sini yang saya bilang, Ibu, ya saya nggak akan sebutkan namanya. Ibu, saya dikasih tahu Roh Kudus, pintunya itu kenapa anak ibu bisa sakit? Karena dia menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, iya kan? Nah, ya kalau Bapak Ibu menyayang-nyayangi sakit hatimu, itu entah engkau sudah percaya Tuhan, entah engkau ngakunya sayang sama Tuhan Yesus ya, tetapi kebinasaan yang sama, upah dosa yang sama engkau akan tuai ya. Jadi kita itu jangan membohongi diri sendiri, jangan berpikir bahwa kita bisa hidup suka-suka kita ya, tetapi mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang baik itu sudah diberikan kepada kita. Iya kan? Kata firman Tuhan, segala sesuatu yang baik datangnya daripada Bapa kita, Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayangan pertukaran ataupun pergantian ya. Bahkan dikatakan yang sempurna datangnya daripada Bapa kita. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani. Dan bahkan Tuhan sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah memberikan jalan-jalannya, sudah memberitahukan jalan-jalannya kepada kita lewat firman-Nya. Dirinya sendiri, pribadinya Yesus sendiri diberikan kepada kita. Terima kasih ya tadi untuk gift-giftnya Kakak Cakrawala, diberkatilah kau. Ya Bapak Ibu, sudah diberikan kepada kita. Nah masalahnya ya seringkali kita ini yang berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata lewat mulut kita mengasihi Tuhan Yesus, tetapi prakteknya ketika kita diperhadapkan kepada pilihan seperti yang tadi saya spill sebelum saya live itu ya, pilihan apakah saya mau membesar-besarkan sakit hati, apakah saya mau membesar-besarkan hal-hal yang negatif di pikiran saya, atau saya mau mengusir segala sesuatu yang tidak konsisten dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak konsisten dengan pimpinan Roh Kudus. Saya mau usir dan saya mau menundukkan pikiran saya, hati saya untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan firman Tuhan. Demikianlah engkau menjunjung tinggi firman Tuhan. Demikianlah engkau mengasihi Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mengasihi Tuhan Yesus itu bukan hanya di mulut,
tetapi itu kelihatan lewat keputusan-keputusan yang engkau ambil setiap hari. Dan Bapak Ibu, ya, bukan hanya Tuhan Yesus yang tahu apakah engkau mengasihi dia atau enggak. Si jahat pun tahu apakah engkau mengasihi dia, mengasihi Tuhan Yesus atau tidak. Dan jikalau engkau yang mau menundukkan dirimu di bawah firman, maka kata-katamu itu akan menjadi kata-kata yang berkuasa. Yang kelihatan bukan lagi ciara, tetapi yang kelihatan adalah Tuhan Yesus. Yang kelihatan adalah firman-Nya. Kita menyatu sempurna dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya saja mengklaim-klaim, ya kan? Kita seringkali mengklaim. Ada tertulis dalam firman-Nya, saya oleh Roh-Nya diangkat naik bersama-sama dengan Tuhan, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Ia kan posisi otoritas yang paling tinggi di mana kita bisa memerintah dan itu akan terjadi. Ya kan, seringkali kita mengklaim seperti itu, mengklaim janji firman Tuhan. Tetapi sekarang firman Tuhan ini gak kebetulan ya. Kalau engkau ingin doa-doamu berkuasa, engkau ingin perkataanmu menjadi perkataan yang berkuasa, mari pagi hari ini engkau dan saya harus mau belajar menyalipkan keinginan daging kita, menundukkan pikiran kita dan hati kita di bawah firman Tuhan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Amsal 8 ayat 35 berkata seperti ini. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Aku ini di sini berkata siapa? Firman Tuhan. Karena siapa mendapatkan firman Tuhan, sumber daripada hikmat itu mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Perhatikan, Tuhan berkenan akan dia. Apa sih yang kita cari selain perkenanan Tuhan? Ya kan, orang dunia ngomongnya hoki gitu kan. Kalau orang dunia ngomongnya beruntung, hoki, tetapi semuanya itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan, bukan? Ya kan, datangnya ketika kita mau berjalan selaras dengan firman Tuhan. Tetapi siapa, ayat ke-36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, mendapatkan siapa? Firman. Merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, sekali lagi ya, saya mau tergerak karena saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Jadi, jikalau kita ingin punya kehidupan yang sehat, ya, hidup yang istilahnya penuh dengan vitalitas, ya Bapak Ibu nggak tahu ada kuasa Tuhan ya yang saya ini 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, kalau saya kurang tidur sedikit aja ya, saya itu langsung tekanan darah naik, twing ya, sakit kepala ya. Dan orang normal tidur berapa jam sih sehari? Ya 7 jam lah ya. Ya kan 7 jam. Ya kurang-kurangnya 6 jam gitu ya. Nah, saya bisa saksikan kepada Bapak Ibu ya. Hari-hari ini mungkin saya tidur itu 4 jam. Ya 5 jam ya. 5 jam bagi saya udah cukup. Ya 7-8 jam ya. Nah, kalau dulu saya bisa saksikan, saya kurang tidur dikit aja langsung tekanan darah naik, sakit kepala gitu. Kalau nggak sakit-sakit badan. Tetapi hari ini saya bisa tidur hanya 4 jam, tetapi bisa lebih sehat gitu, lebih energetik. Tahu kan Bapak Ibu, energetik dibandingkan orang-orang yang tidur 7 jam. Itu karena apa? Firman-Nya tidak pernah gagal. Ada kuasa Tuhan yang bikin fresh gitu ya. Benar-benar bikin energetik. Saya bisa bangun jam 12 malam dibangunkan oleh Tuhan untuk berdoa. Tetapi gak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan meliputi saya.
karena kuasanya yang overpowering me, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Yang take control, yang mengendalikan saya. Jadi sampai nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang ngambil alih tubuh saya. Nah, apakah saya bisa sampai ke situ tanpa penundukan diri saya kepada firman? Nggak mungkin Bapak Ibu, kita tidak akan bisa sampai kepada posisi level itu tanpa kita mau menundukkan diri kita, menundukkan keinginan daging kita kepada firman. Karena firman-Nya lah sumber daripada kehidupan, sumber daripada kesehatan. Ya, kita ini jangan halu ya. Halu itu apa sih? Saya juga nggak tahu. Jangan bermimpi gitu ya. Kita ngeklaim janji-janji Tuhan, tetapi hal yang sederhana, firman Tuhan kita mengabaikannya, tetapi kita berpikir bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, aku ini loh, aku ini siapa? Firman Tuhan. Barang siapa mendapatkan firman Tuhan mendapatkan hidup. Ya, sebelum sampai kepada kehidupan kekal, kita berbicara yang kelihatan dulu, hidup ini dulu. Kalau hidupmu sekarang masih dibelenggu oleh sakit penyakit, ya saya tidak menghakimi, sekali lagi kita mau berkaca dengan firman Tuhan ya. Berkaca dengan firman Tuhan. Nah, periksa apakah engkau sudah menundukkan hatimu, pikiranmu, hidupmu, kelakuanmu, kata-katamu itu apakah sudah selaras dengan firman? Karena kalau engkau menyelaraskan pikiranmu, hatimu dengan firman, firman itu tidak pernah gagal. Engkau pasti akan diberkati dengan tubuh yang sehat. Pasti otomatis ya. Walaupun memang itu adalah perjuangan kita ya. Karena perjuangan kita sehari-hari ya kan, kita selalu diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita membuka pintu gerbang kita kepada hal-hal yang negatif, kepada kepahitan, kebencian, sakit hati, kepada ya hal-hal yang mencuri damai sejahtera kita. Dan tadi kita sudah belajar kan dari awal, ketika kita membuka pintu gerbang kita kepada si jahat, kita mengundang roh-roh jahat masuk dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita. Roh sakit penyakit, ya kita nggak tahu, roh kelemahan tubuh. Ya jangan sampai engkau membuka pintu gerbang dan engkau mewariskannya, bukan mewarisi ya, mewariskannya kepada anak cucumu. Ya bisa banget. Kalau engkau nggak menang, engkau nggak kalahkan, engkau nggak usir ya, roh sakit penyakit itu keluar dari tubuhmu, dari hidupmu. Jangan sampai mereka berkuasa atas hidupmu. Jangan wariskan itu kepada anak cucumu. Kalau mau mewariskan kepada anak cucumu, wariskanlah hal-hal yang baik. Wariskanlah itu tergantung kepada Anda dan saya ya. Jadi yang diwariskan kepada anak cucu kita itu bukan hanya saja harta benda. Karena harta yang benda yang kelihatan itu bisa saja hilang ya kan. Tetapi upahmu, pahalamu, ya kebaikanmu, upah-upah daripada kebenaranmu, kehidupan, upah-upah daripada buah-buah kebaikanmu itu akan diwariskan kepada anak cucumu otomatis ya, karena Tuhan itu sekali lagi bekerja lewat hukum-hukumnya dan Tuhan itu adil. Jadi perbuatan-perbuatan baikmu itu ya, walaupun kata firman Tuhan engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu tetapi oleh karena darah Yesus, bukan? Iya betul banget ya, karena kita tidak bisa masuk ke dalam kekekalan, kita tidak bisa diselamatkan hanya oleh karena perbuatan baik kita. Hanya saya bilang oleh karena perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik kita itu adalah bukti daripada buah-buah pertobatan kita, ya kan?
buah daripada keselamatan. Itu adalah bukti. Jadi iman tanpa perbuatan adalah zero. Zero itu apa? Nol. Adalah apa kata firman Tuhan? Mati. Jadi iman itu harus diwujudkan dari perbuatan. Maksud saya iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Ya, itu yang tepat bahasanya, mohon maaf ya. Nah, makanya kata Amsal 8 ayat 36 ini berkata seperti apa? Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, tidak mendapatkan apa? Firman. Bukan hanya pengetahuan akan firman, bukan. Tetapi siapa tidak menghidupi firman, merugikan dirinya. Iya kan? Iya dong. Kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, kita memilih kesenangan kita sendiri. Contohnya yang seperti yang tadi saya bahas itu ya, nggak usah banyak-banyak. Contohnya kalau saya misalnya memelihara kebencian, memelihara sakit hati, apa yang saya tuai? Bukan hanya saja saat ini saya nggak bisa melayani Bapak Ibu dengan kuasa. Ya kan? Kuasanya dicuri sama siapa? Dicuri sama si jahat. Urapannya dicuri sama siapa? Dicuri sama si jahat. Karena saya sudah tunduk dengan dia. Tunduknya seperti apa? Ketika kita mengambil pilihan untuk setuju dengan si jahat, setuju dengan kebencian, setuju dengan apa? Dengan sakit hati, setuju dengan apa? Tidak mau memaafkan, setuju dengan apa? Dengan misalnya bukan dalam kasus Bapak Ibu, mungkin bukan seperti itu ya. Mungkin dalam kasus Bapak Ibu, engkau lebih percaya kepada pengertianmu sendiri misalnya. Engkau lebih mengandalkan dirimu sendiri misalnya. Engkau lebih mengandalkan uangmu misalnya, dibandingkan engkau mengandalkan Tuhan, dibandingkan engkau percaya kepada Tuhan. Ya, ada konsekuensi yang selalu kita tuai untuk setiap pilihan kita. Kalau saja tadi saya tunduk sama mereka, ya mereka itu apa? Pikiran-pikiran jahat. Ya yang rugi siapa? Yang rugi saya kan. Urapan saya misalnya dicuri oleh si jahat. Ya kan? Dan saya tidak bisa melayani Bapak Ibu dengan kuasa, bukan? Ya kan? Nah, yang rugi siapa? Betul kan firman Tuhan itu? Ya dan amin kan? Siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan siapa? Dirinya. Tuhan itu gak rugi kalau Bapak Ibu gak melakukan firman. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan saya, makanya diberikan firman Tuhan. Nah, kalau kita menolak untuk berjalan bersama dengan firman, yang rugi siapa? Yang rugi kita, bukan Tuhan. Tuhan gak rugi apa-apa. Bahkan dikatakan semua orang yang membenci aku, membenci firman itu ya seringkali Bapak Ibu saya perhatikan di kalangan umat Tuhan. Nggak ada deh di kalangan umat Tuhan yang ngomong saya benci Tuhan Yesus. Nggak ada kan? Nggak ada. Mana ada sih Bapak Ibu misalnya kita ke gereja udah gitu kita bilang kita benci firman Tuhan. Nggak ada yang seperti itu ya. Tetapi secara nggak sadar seringkali kita bilang kita sayang sama Tuhan Yesus. Tetapi kelakuan kita membuktikan bahwa kita membenci Tuhan Yesus. Bapak Ibu nangkep sampai di sini? Paham sampai di sini? Coba perhatikan deh ya, nggak usah jauh-jauh yang di luar sana. Misalnya saya deh ya, nggak usah Bapak Ibu. Misalnya saya bilang misalnya saya sayang sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya, kalau misalnya saya taat dengan si jahat tadi pagi ya sebelum live ini, maka sesungguhnya saya sudah membenci firman, bukan? Saya sudah taat kepada si jahat. Saya sudah jadi hambanya si jahat, bukan? Karena kata firman Tuhan, kepada siapa engkau memberi dirimu untuk mentaatinya, maka engkau sudah menjadi hamba orang tersebut, ya kan? Entah kepada firman Tuhan ataukah kepada dosa.
Ya kan, kalau kepada firman Tuhan engkau sudah menjadikan dirimu sendiri sebagai hamba daripada Tuhan, hamba daripada firman. Tetapi ketika kita mentaati keinginan daging kita, kita mentaati segala sesuatu yang di luar firman, berarti kita sudah membenci firman, membenci Tuhan Yesus, ya kan? Makanya kata firman Tuhan, kata kitab Yohanes, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firman-Ku, ya kan? Jadi kata-kata kasih itu ya bukan hanya di mulut. Kata-kata kasih itu harus dipraktekkan lewat perbuatan kita, lewat pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Jangan berhayal. Jangan berhayal, jangan bermimpi, berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci firman-Nya. Jangan sampai seperti yang tertulis di Mazmur 50 ya. Dikatakan engkau membenci firman-Ku. Jangan mari kita lihatlah ya di Mazmur 50. Kita buka Mazmur 50. Tuhan mengecam orang-orang seperti ini ya. Dalam bahasa Sundanya boro-boro mau menikmati janji Tuhan. Boro-boro itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda kayaknya. Bahasa Indonesianya apa? Jangan-jangan mau menikmati janji Tuhan. Tuhan mengecam orang-orang seperti ini. Ya, Mazmur 50. Ya, ayat ke-16 dikatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Apakah urusanmu? Sampai ngomongin seperti ini loh oleh Tuhan. Ini Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada umat Tuhan atau kepada orang yang belum kenal Tuhan? Sekarang saya tanya, Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada umat Tuhan apa kepada orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang tidak mengenal firman Tuhan, ngapain dia menyelidiki firman, bukan? Iya kan? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk apa mereka mempelajari firman? Karena di sini dikatakan, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Berarti menyelidiki firman Tuhan kan? Kemudian apa? Menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Nah, orang yang gak kenal Tuhan Yesus, apakah mereka mengklaim-klaim janji Tuhan? Enggak kan? Ini ditujukan kepada umat Tuhan. Kenapa Tuhan sampai marah seperti ini? Ayat ke-17 berkata seperti ini. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Ayat ke-18, jika engkau melihat pencuri maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu engkau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ayat ke-20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikan Bapak Ibu, ya, ada doa-doa itu yang naik ke plafon, udah gitu turun lagi. Ada doa-doa yang seperti yang saya share kemarin itu ya. Ada seorang ibu yang datang kepada saya nggak tahu kenapa Tuhan nggak menjawab sih doa-doa saya. Kenapa Tuhan itu ada atau enggak sih? Nah, sekarang firman ini biarlah yang menjawab ya. Karena untuk kita bisa menikmati janji Allah,
kitanya dulu yang harus menyelaraskan diri dengan firman Allah. Kitanya sendiri yang harus memegang janji Allah, karena perjanjian baru ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Kitanya yang harus memegang perjanjian itu. Ada kondisi untuk setiap janji Allah. Walaupun memang Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, bahkan Dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Tetapi untuk setiap janjinya itu ada syarat, ada kondisi yang kebanyakan umat Tuhan gak paham mengenai hal ini. Ya, hanya mengklaim janji Tuhan tapi gak menerima janji Tuhan. Udah gitu marah lagi, masih nyalahin Tuhan lagi. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang masuk ke live streaming ini gak kebetulan. Firman Tuhan ini menerangi mata hatimu sehingga engkau mengerti ya kenapa ada doa-doa yang naik ke plafon udah gitu turun lagi. Oke, kita lanjutkan, sudah pukul 4.48, cepet banget ya. Amsal 4 ayat 13 berkata seperti ini, berpeganglah pada didikan. Didikan itu apa? Firman Allah. Janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Bapak Ibu, kita ini seharusnya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, makanya kita itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, bukan? Baptis itu lambang apa sih? Lambang bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Hidup kita ini sekarang bukan lagi hidup kita yang lama. Lambang daripada pertobatan ya Bapak Ibu. Jadi barang siapa mau mengikut Tuhan, dia harus mau hidup di dalam pertobatan. Dia harus mau setiap hari memikul salib, menyalibkan semua keinginan dagingnya. Ya, bukan berarti kita sudah sempurna. Ini yang ngomong juga jauh daripada sempurna. Tetapi kita harus mau mengambil keputusan setiap hari. Apapun yang terjadi, Roh Kudus tolong saya mau tunduk kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah sumber daripada kehidupan. Makanya di sini dikatakan peliharalah dia. Ini adalah nasihat seorang bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Tetapi walaupun begitu besar dia mengasihi engkau dan saya, dia tidak akan pernah bisa memaksa engkau dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena dia itu menghargai kehendak bebas kita, free will kita. Makanya firman Tuhan ini gak kebetulan Bapak Ibu engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah isi hati Bapamu yang di surga, yang sangat mengasihi engkau, yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menghapuskan dosa-dosamu ya, menghapuskan kutuk-kutukmu. Dia berbicara kepada Anda dan saya, berpeganglah pada firman itu, jangan melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Ya, sekali lagi firman Tuhan ini ya mengingatkan kita ya, supaya dalam setiap pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita selalu mau memilih pilihan yang benar, pilihan hikmat. Masih ingat kita kan berbicara tentang hikmat ya kan, dan saya sudah men-share kepada Bapak Ibu bahwa hikmat itu adalah firman Allah. Kemarin kan saya men-share siapa itu hikmat ya kan. Hikmat itu adalah pribadi daripada Roh Allah sendiri. Yang kedua, hikmat itu adalah pribadi dari firman Allah itu sendiri. Yang ketiga, hikmat itu adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Dan kemarin saya sudah membahas apa itu hikmat ya kan. Pertama, siapa itu hikmat. Yang kedua, apa itu hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan pengertian itu adalah mengenal yang Maha Kudus. Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allahnya.
Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah kita? Ya dari firman Allah, karena firman Allah itu adalah sumber daripada kehidupan. Tetapi kata firman Tuhan juga upah dosa adalah maut. Ya jangan salah pilih Bapak Ibu. Hari ini engkau jangan salah pilih seperti Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Tetapi makanlah buah daripada pohon kehidupan itu, maka engkau dan saya akan hidup sampai selama-lamanya. Dalam bahasa sederhananya itu kan bahasa simbolik ya, makan daripada buah pohon kehidupan, makan dari buah terlarang. Itu semuanya bahasa simbolik, tetapi bahasa sehari-harinya saya terjemahkan sekarang ya. Jangan memilih pilihan-pilihan dosa, jangan hidup di dalam dosa. Memakan buah terlarang itu adalah ketika engkau kompromi dengan dosa, ketika engkau toleransi dengan dosa, itu engkau sedang memakan buah dari buah pohon terlarang. Tetapi makanlah buah daripada pohon kehidupan, maksudnya makanlah firman Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kehidupan, bukan hanya saja kehidupan kekal ya, tetapi juga kehidupan saat ini, kehidupan yang tidak dikuasai oleh sakit penyakit, kehidupan dengan penuh vitalitas, dengan penuh vigorous life, bahasa Indonesianya apa ya? Ya vitalitas ya, penuh dengan kekuatan. Oke, saya rasa saya berhenti sampai di sini karena sudah pukul 4.53. Sebetulnya saya mau lanjut ke topik yang berikutnya ya, tetapi saya masih membahas tentang kehidupan. Nggak apa-apa, besok-besok kita bahas ya, bahwa bagaimana upah orang berhikmat itu bukan hanya saja kekayaan, panjang umur, apalagi kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, hari ini kehidupan, tetapi juga promosi Bapak Ibu dan lain sebagainya ya. Besok kita akan lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami pagi hari ini, kami mau mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk memelihara firman-Mu, untuk memakan firman-Mu itu setiap hari. Apapun konsekuensinya, tolong kami Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau. Roh Kudus, tolong kami, salibkan semua keinginan daging kami. Tolong kami untuk berjalan mengikuti terang cahaya firman-Mu, maka kami percaya semua janji-janji-Mu itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Sungguh jalan orang benar itu seperti cahaya matahari yang kian hari kian bertambah terang hingga rembang hari. Demikian pula hidup setiap kami yang ada di sini. Engkau akan membawa kami kepada cahaya terang-Mu ya Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup yang menyatakan tanda-tanda yang ajaib, menjadi tanda-tanda yang ajaib bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, doa berkat. Mari kita berdoa. Darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap dosa-dosa-Mu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa-Mu. Saat ini darah Yesus juga yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidup-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas keluarga-Mu, atas usaha-usaha-Mu, atas toko-toko-Mu.
atas anak cucumu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit. Ada kesembuhan lewat firman Tuhan ya yang tadi sudah dibagikan. Dan saat ini saya berdoa khusus untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, mematahkan semua belenggu, kutuk, sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini saya perintahkan semua roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, keluar semua dari tubuhmu. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Saya perintahkan setiap roh sakit penyakit keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh yang nempel di tulang belakangmu yang bikin sakit, saat ini keluar semuanya. Bapak Ibu lepaskan pengampunan supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau yang sakit tumor, sakit cancer, saya kutuki sel-sel tumor, sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya saya cabut keluar semua. Sekarang jadilah engkau bebas negatif kanker, negatif tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bebas, engkau sembuh. Yang sakit stroke, saya lepaskan kuasa Allah sekarang turun atas engkau, menjamah engkau, sel-selmu yang sudah mati dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel jaringan yang sudah mati disembuhkan kembali, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Ya, Bapak Ibu yang sakit stroke, engkau bangkit dari tempat tidurmu ya. Bangkit dari tempat tidurmu, coba mulai gerakan tubuhmu yang biasanya nggak bisa digerakkan, mulai digerakkan. Engkau sudah terima kebebasan, engkau sudah terima pengampunan. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Jikalau ada hal-hal yang belum diakui di hadapan Tuhan, akui dulu supaya jangan menghalangi kuasa Tuhan ya. Sekarang engkau bangkit, engkau mulai gerakan tubuhmu yang gak bisa digerakkan atau yang tadinya gak bisa jalan. Mulai pakai imanmu, engkau sudah bebas, sudah sembuh, sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sudah mengalir sekarang, mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ada malaikat-malaikat Tuhan saat ini di live streaming ini ya. Entah engkau mengeliat atau enggak ngeliat, merasakan atau enggak merasakan, ada malaikat Tuhan yang melayani di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya, terima kasih. Kau mau pakai pelayanan ini untuk memberkati kekasih-kekasihmu. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, ya yang dapat penglihatan juga boleh menyaksikan ya. Ada cahaya putih ketika saya mendengarkan khotbah ya. Terima kasih untuk Kakak Mark Benedik. Ternyata banyak pelihat ya di sini. Bukan hanya Bu Esther toh, dan Bu Eli dan Bu Nana. Ya Bu Esther dapat apa enggak pagi hari ini? Ya puji Tuhan ya, saya merasakan jamahan Tuhan Yesus. Ibu Evi ya, puji Tuhan. Kakak Lubiuseni, saya terima berkat dengan sukacita ya, puji Tuhan.
Oke, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita naikkan satu pujian ya, pujian Natal, ya kan? Hai dunia gembiralah. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita naikkan pujian ini. Hai dunia gembiralah. Terima kasih juga Kakak Vivi. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya ya Bu Rosana. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Halo, ada Cece Heni, selamat bergabung. Elukanlah rajamu padamu, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu, kalau engkau sedang menghadapi masalah ya, sedang menghadapi kekecewaan, bersoraklah ya. Memang nggak mudah, itu namanya keinginan daging kita untuk sedih, susah. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu melawan ya. Kenapa? Karena sorak-sorakmu itu, puji-pujianmu itu akan mendahului kemenanganmu, akan mendahului mukjizat-mukjizatmu. Tetapi ketika engkau setuju dengan kesusahanmu, setuju dengan rancangan si jahat, maka rancangan si jahat yang akan tergenapi dalam hidupmu. Makanya bersorak ya. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Seperti peluklah aku Tuhan. Ya nggak apa-apa, peluklah aku Tuhannya mau bagus ya Bu Esther ya. Tetapi itu loh. Iya nih Bu Ciara nih, aduh. Disebut-sebut melulu itu lagu ya. Oke, apakah kita mau menyanyikan lagu peluk aku tuh? Jangan ya, jangan setuju dengan rancangan si jahat. Oke, kita naikkan kembali pujian yang kemarin itu loh. Kita surga bergema ya. Kita surga bergema. Saya sebentar cari lagunya. Adakah? Ada dong. Kita surga bergema.
Sebentar, saya cari dulu ya. Surga bergema, Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus terajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikandung firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita serta bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembur dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mati timanya, memberi hidup baru abadi. Kita sama bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Mohon maaf ya, suara saya nggak sempurna. Harusnya ada penyanyi alias ada singer. Siapa di sini yang mau jadi singer? Monggo silahkan. Kan kita udah ada pendoa ya. Udah ada yang bawain firman. Harusnya ada singer ini. Oke, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati, sudah ada sukacita kan? Ada damai sejahtera. Iya, taruh sukacitamu itu bukan kepada hal-hal yang ada di dunia, tetapi taruhlah sukacitamu itu kepada Tuhan. Maka kata kitab Mazmur, ketika engkau bersukacita karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi jangan sukacita karena duit lah, karena uang lah, karena pekerjaan lah, karena hobi lah, karena jalan-jalan lah, ya. Tetapi bersukacitalah oleh karena Tuhan adalah satu-satunya sumber daripada sukacita kita. Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati ya. Sudah sehatkah semua? Wah, puji Tuhan ya.
semua Bapak Ibu, ada Ibu Roberta, Kakak Dewi, Kakak Cidel, Kakak Kristina, Kakak Vivi, Kakak Permata, Kakak Orlando, Ibu Evi Lampus, Kakak Dewi, tadi ada Ibu Eli, ya ada Ibu Wirawati, Kakak Ovelia, Kakak J91, Cece Heni, ya lama gak kelihatan, Ibu Rine, Ibu Susana, Kakak Vivi, semangat semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rasa sudah cukup ya, Bu Esther. Bu Esther, ada yang mau disampaikan? Silakan. Nanti kapan-kapan Bu Esther jadi yang bawa firman. Saya yang jadi Walah. pendoa. Ya kan, terima kasih Ibu Rine untuk gift-giftnya yang lucu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua ya. Taburanmu itu akan dipakai untuk menabur lagi ya, disalurkan, hanya disalurkan. Jadi hanya numpang lewat ya Bapak Ibu. Tidak ada satu peser pun yang saya ambil. Tetapi semuanya saya salurkan kembali, entah kepada orang-orang yang susah, entah kepada kerajaan Allah, kepada hamba-hamba Tuhan ya. Jadi tidak ada satu peser pun yang saya ambil. Jadi berkatnya kembali lagi kepada Bapak Ibu ya. Saya hanya menjadi penyalur karena Tuhan sudah memberkati saya. Hore, puji Tuhan. Ibu Roberta bisa jadi singer, kata Kakak Walando. Hore, udah 101K. Terima kasih ya dukungannya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang dahsyat, yang luar biasa. Kekasih-kekasihnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekasih-kekasihmu ini, untuk sukacita, sungai sukacita surgawi sekarang saya lepaskan, mengalir, 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 memenuhi hati dan pikiranmu. Ya, sungai damai sejahtera surgawi saat ini turun atas Bapak Ibu semua. Dan saya perkatakan ada terobosan, ada berkat Tuhan, ada kado-kado spesial daripada Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi. Ada kesembuhan, ada kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, kalau begitu. Ya, Bu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Wih, lucu sekali topinya sekarang. Saya baru perhatikan topinya lebih lucu lagi daripada kemarin. Oke, sampai jumpa ya. Besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.